Kemudian bahan baru itu dibagi imperatif dan opsional. Tapi temanya bahan baru ya. Yang pertama, berita acara pemeriksaan laboratorium digital forensik seluruh CCTV. Nah, tuh, minta nih, hakimnya minta. Berarti selama ini belum ada. Naik dulu, Jelita. Yang ketiga, digital forensik. Informasi yang diperlukan adalah satu, analisis rekaman CCTV. Oh, minta analis rekaman CCTV. Kan, keren nih, keren nih. Mudah-mudahan teman-teman pada nonton ini ya, supaya kita ngobrolnya enak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Lanjutkan benar ya, dulu ya. Mister. Hakimnya minta ahli kan? Iya, minta ahli ini. Ya, Alhamdulillah. betul itu ya. Hingga metadata di dalam file untuk memastikan integritas data. Tuh, minta metadatanya coba. Ini hakimnya nonton juga nih mungkin nih. Hakimnya nonton kita ini teman-teman. Alhamdulillah, Mister. Ya kok alhamdulillah ya, artinya itulah yang sebenarnya sesuai yang ada di sini gitu loh. Yang Betul, Mister. sebenarnya harusnya seperti itu gitu loh ya. Dua, analisis keaslian video bukan hasil rekayasa teknologi atau Minta analisis video bukan rekayasa teknologi. Keren nih. atau manipulasi digital lainnya. Oh, jangan sampai ya mungkin ya. Tiga, identifikasi wajah, karakteristik biometrik, mata, beberapa dan struktur wajah. Wow, sampai profil wajah. Ini saya jelaskan begini kenapa suaranya ini kan nggak bagus teman-teman ya. Jadi saya perjelas saja ini. Wajah dengan tujuan menentukan apakah orang yang di dalam video adalah terdakwa Ririn, Rio, dan Budi. Oh, harus mengatakan di situ yang wajah itu harus mengatakan bahwa orang yang di dalam situ adalah apakah Ririn, Rio, atau Budi. Begitu, wah keren sekali ini. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu Jelita? Penjelasanku ini masuk akal nggak? Masuk akal, Mister. Ya. Abah, selamat datang, Abah. Ya, Mister. Jadi saya rasa begini, Mister. Saya rasa begini, hakim juga kalau memvonis, dipaksakan memvonis tanpa ahli, kredibilitas dia juga dipertaruhkan di sini, Mister. Iya. APGWKT ya nggak? APGWKT, ya nggak? Iya. Orang KT itu pendek-pendek, Mister. Abah, selamat malam Abah. Kumaha Damang? Selamat malam Bang Ji. Bunda Kumaha Jelita, Damang. Malam, Abah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Yang ada di warahmatullahi wabarakatuh. komalnya Mr. G. Ya. Dengerin nih Izin jawab pro ART, Mister. Digit. Dia kan tadi minta bilang hakimnya diajak masuk Mister Z kalau ada di sini. Terus aku bilang nggak bisa. Dia bilang kenapa, kan kita juga perlu ilmu dari beliau. Gini, kalau lagi bersidang biasanya nggak bisa. Kecuali kalau sudah selesai bersidang masih bisa, betul. Karena pengalaman saya Mister Z waktu hadir di persidangan Subang itu, kan saya minta foto sama hakimnya nggak mau. Jangan, kata dia. Karena nanti takut asumsi orang akan berbeda-beda gitu. Jadi objektivitasnya itu. Sama juga saya kemarin Prabowo minta telepon sama saya nggak mau. Ngono lo Mr. Z. Aduh, APGWKT, yengge. Oh, yengge. Iya. Lanjut lagi. Apa nih permintaan hakimnya nih ya?
Dan apakah orang di dalam video identik dengan orang yang ada di dalam CCTV toko bangunan? Nih, apakah orang yang ada di dalam video identik dengan orang yang terekam di CCTV toko bangunan itu? Wih, gila nggak? Nomornya Pak Prabowo keblokir ya, Mister. Saya blokir. Males saya punya teman begitu. Males. Nah, ini penjelasannya yang CCTV yang sudah penyitaan ada orang dibilang Jokowi gitu ya, identikan dengan di CCTV lainnya. Siapa? Wah, ini dia akhirnya nih nanti orang yang itu yang kekar-kekar itu, yang kekar itu yang dibilang itu yang masuk pagar itu diminta dideteksi itu, Bu Jelita. Mantap ini Mister. Ada yang nangis kayaknya, ada yang nangis Bombay ini Mister. Ya, jadi gini, saya menambahkan aja dikit, nyamber dikit ya, Bang Ji, nggak apa-apa ya. Ya, kan wakil Tuhan di dunia ini adalah hakim. Dia kalau salah menghukum orang, lebih baik teliti. Ya kan? Ini siapa, coba yang menjelaskan ahlinya. Jangan Anda, karena Anda tuh ahlinya ahli tafsir, gitu kan. Bukan ahli digital forensik. Ya, lebih bagus begitu. Jadi biar agak terbuka pelan-pelan gitu. Ya. Supaya kita juga tidak punya sakwa sangka yang negatif. Itu udah mulai Pak Hakimnya teliti banget lah gitu. Bagus disodorin apa aja ya mungkin dia terima, karena dia juga melihat 235 itu yang semalam dibahas, ya kan. Tapi dia juga untuk meyakinkan, tolong dong yang suruh bicara tuh ahlinya, ini kan ahlinya digital forensik, begitu. Seperti itu Bang Ji tambahannya. Baik, keren nih. Sebenarnya sudah disinggung tadi di depan, bilangnya begini, Anda tidak boleh berpendapat, itu tuh pendapat ahli. Wah, keren sekali tuh. Oke, saya lanjut lagi ya. Kawan, begitu ya. Kemudian 4, informasi elektronik lain yang dinilai tidak relevan dengan perkara ini. 5, dalam hal diajukan surat keterangan ahli, maka diajukan dalam bentuk ditandatangani secara elektronik KTE dengan dilengkapi surat-surat lain untuk sahnya suatu surat keterangan ahli, serta dapat ditambahkan surat-surat lain seperti surat tugas dan berita acara sumpah. Ini intinya hakim tuh minta semua yang berkaitan dengan itu tuh dilengkapi semua agar sah menjadi alat bukti. Seperti yang kita suarakan terus itu. Kalau teman-teman ada yang typing, udah yang penting bersalah, yang penting ada dia, yang penting. Saya kan selalu bilang, meskipun bersalah pun tetap harus dibuktikan dengan cara-cara yang elegan. Ini kan untuk melengkapi materialnya dengan formilnya gitu loh. Bagaimana menurut Jelita? Baik Mister. Jadi ya alhamdulillah ada di Komasi ini yang mana yang kita bahas ternyata itulah yang diminta oleh hakim ya Mister. Yang dipermasalahkan, bukan dipermasalahkan, yang juga diminta oleh hakim. Artinya memang begitulah alurnya. Jadi tidak salah lah kalau gerombolan ini terus menyuarakan. Ya Mister. Ya. Jadi suara gerombolan. Aku senang kalau dibilangi gerombolan. Ya, Bah. benar, Mister. Ya, Bah. Benar. Abah. Oh, Aku senang kalau senang, dibilangin nggak gerombolan. apa-apa. Gerombolannya asal ilmiah aja. Iya. Iya, bentar lagi lah. Makasih ya. Nah, gitu Mister. Jadi itulah ya pentingnya kita mendapatkan edukasi hukum itu Mister, supaya enggak ya seperti itu ya, yang penting udah ada di CCTV, mau CCTV-nya gelap, mau yang ngomong siapa,
kita itu yang namanya hukum pasti ada aturannya, Mister. Dan kita nggak boleh melenceng dari aturan. Ya, Begitu, itu. Mister. Ya, itu kenapa saya ngomong begitu, kan ada yang tapping. Sudah, yang penting sudah mengakui. Itu sudah ini, jangankan mengakui. Sudah di depan mata harus dibuktikan kok. Aku bilang gitu. Ini ada Bang Don di bawah nih. Mungkin lagi makan dia, nggak mau naik dia. Kita dengerin dulu ya, sedikit lagi ya. Bang Ji. Ya, karena mungkin teman-teman nggak sempat nonton, biarlah aku yang menjelaskan. Gitu loh. Ya, kalau nggak sempat nonton, Ya, biar Mister. aku yang menjelaskan. Tujuan saya itu menjelaskan. Karena kita ini gerombolan gitu loh. Kemudian bahan baru opsional yaitu berita acara hasil tes DNA sampel darah. Tuh, darah itu yang katanya percikan tujuh sumur itu. Tujuh sumur. Darah itulah yang percikan ada 7 sumur. Itu loh. Itu kayak sumur Nyi Roro Kidul. Iya, diminta untuk di tes DNA. Jangan sampai darah. Ada yang tapping-tapping macam-macam deh. Ke toko. Apa hasilnya? Identik dengan DNA Budi atau tidak? Tuh, denger nggak? Walaupun remang-remang kan, remang-remang. Denger kan? Dengar, Mister. Dia bilang begini, apakah benar darah yang di toko itu adalah darah saudara Budi? Ya benar, saya pertanyakan juga. Semalam juga teman-teman pertanyakan kan? Ya nggak? Betul, Mister. Masa percikannya ditemukan, masa kubangannya tidak, kan begitu? Izin menjawab nih pro ART ya, Mister. Nggak, jangan dijawab, itulah ada apa mau bicara dulu. Oh, siap-siap. Ya, mengenai jujur, tidak jujur, itu hak seseorang yang jelas sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Yang berhak berbicara itu sesuai dengan keahliannya. Jadi monggo, ya mungkin hakim juga akan berpegang teguh karena dia memang ahlinya mengenai berbohong, ya itu di luar dari peraturan perundang-undangan. Namanya bohong itu hak seseorang. Silahkan gitu. Ya, jadi makin sini kan sakwa sangka yang artinya ini dikupas pelan-pelan dan hakim juga alhamdulillah sampai hari ini sangat-sangat netral. Tolong dilengkapi apa yang disodorkan itu kan suruh dilengkapi, baik itu darah maupun barang bukti itu kan yang disodorkan, alat bukti. Nah ini baru kita menyimaknya makin semangat gitu dengan adanya persidangan ini. Ya tinggal tunggu ya, yang mungkin di tanggal 10 kalau tidak salah dia tuntutannya seperti apa. Nah ini ya kan, apakah ndase mumet atau enggak. Ya, kita lihat, kalau lihat dari dakwaan dengan yang disodorkan kan ya begitulah ya, rekan-rekan melihat semua. Begitu Bang Ji. Oke, kita beri waktu nih. Makasih Abah, kita beri waktu cerita. Siap, Mister. Jadi kalau khawatiran dari Bang Pro ART tadi mengenai kalau nggak jujur gimana, apa tadi tuh ya? Pertanyaannya tadi itu, bentar. Seumpama ahlinya nggak jujur dan sudah diatur entah itu penyidik atau selain penyidik. Jadi sepengetahuan saya selama saya mengikuti sidang di beberapa kasus, itu yang namanya ahli, dia nggak bisa dimanipulasi menurut saya. Karena dia terikat oleh sumpah. Oleh sumpah. Betul. Betul, sumpah, baik itu jabatan maupun profesi. Jadi pada saat saya mengikuti sidang di Subang, saat itu didatangkan saksi ahli dari digital forensik,
itu dia jujur mengatakan bahwa orang yang ada di CCTV itu dengan terdakwa itu prosentasenya di bawah 50%. 30, sekian persen kalau nggak salah ya. Koreksi teman-teman Subang kalau ada yang ini. Pokoknya di bawah rata-rata yang orang bisa mengatakan itu identik. Average-nya. Itu di atas sekian persen, tapi dia di bawah itu. Walaupun akhirnya orang itu tetap divonis. Nah, itu urusan hakim yang di situ. Tapi setahu saya, ahli itu tidak akan melenceng. Tidak akan melenceng daripada apa yang dia dapatkan, karena pasti akan sesuai dengan keilmuannya. Demikian Mr. Z. Ya, suaranya agak pecah-pecah ya. Nanti saya jelaskan itu ya, kenapa orang tuh profesional gitu ya. Ya, sebentar ya. Kita lanjutkan dulu. Tidak, silakan diajukan. Jelas. 11 Juni 2026. Pukul 10 Indonesia. Saudara dan apa? Ini hakimnya kayaknya masih muda ini. Bahan sehingga ahli dan bahan baru dimintakan kepada orang yang berkepentingan atau orang yang berkepentingan profesional. Jadi dimintakan kepada ya. Oh, keren. Jadi ini dia betul-betul menggunakan ini teman-teman. Karena ini KUHP baru di sorotan ini. Ketika hakim tidak berpedoman sama ini, justru menjadi bahan nanti. Menjadi bahan bulian ini. Keren banget ini. Saudara dulu sampaikan berkaitan dengan acara persidangan tidak ada. Saudara tidak. Sidang ditunda ke hari. Oke, keren. Sudah kita sudah tahu bahasanya. Silakan rincian. Ini siapa namanya? Cerita rinciannya seperti apa cerita? Siap, rincian apa itu, Mister? Ya tadi yang saya omongkan, ya ala-ala gitulah. Jangan sama saya tuh jangan bertanya. Ya, Ya, tadi hakim bilang apa gitu loh, kan enak, jangan bertanya. iya soalnya suaranya samar-samar di aku, Mister, Mas hakimnya itu. Cuman tadi dari penjelasan Mister yang saya tahu bahwa hakim itu kalau tidak berpedoman dengan KUHP yang baru akan jadi bahan bulian. Saya rasa begitu. Saya sepakat Kuhap, itu, Mister. kuhap. KUHP ya akan jadi bahan bulian. Saya sepakat itu, Mister. Ya, Karena kan itu tuntutan profesinya dia kan yang dipertaruhkan di sini, Mister. ya, Kredibilitasnya. Kalau dia nggak menggunakan itu, apalagi ini KUHP-nya juga masih baru kan. Kalau dia tinggalkan ya, itu udah melenceng berarti, Mister. Demikian, Mister. betul. Kurang jelas suaranya hakim, Mister. Kan sudah saya ulangi tadi bahwa hakim memang menerima semua pembuktian itu, tetapi untuk bisa menjadi alat bukti haruslah dilengkapi baik secara material, secara formil maupun secara material. Apa saja itu? Tadi kan sudah dijelaskan semua. Kalau CCTV minta supaya dilakukan uji digital forensik dan ada analisa-analisa termasuk adalah analisa wajah. Siapa saja yang ada di dalam CCTV itu, apakah wajahnya sama yang nongol? Itu terkait dengan CCTV. Terkait ada TKP kedua yang tiba-tiba dimunculkan juga dipertanyakan terkait dengan katanya menemukan percikan darah. Percikan darah itu 7 ditemukan. Ada di depan, ada di tengah, ada di kursi plastik, ada di kamar mandi. Nah terus kalau ini dibunuh di situ berarti dia lompat-lompat.
pindah dulu ke kamar mandi, pindah dulu ke ruang tengah, duduk dulu di kursi. Jadi darahnya itu kemana-mana. Sementara darah kubangannya tidak ditemukan. Karena begitu berdarah itu kan pasti, ini logika aja deh. Kalau kamu beleh ayam di situ, pasti darahnya ada di situ. Nah kalau ayamnya masih lompat-lompat, berarti itu percikan. Percikannya ditemukan, yang ini tidak, kan ngono loh. Bagaimana menurut Abah? Ya, jadi yang awalnya sudah fix TKP-nya cuma satu, sekarang ada TKP baru atau TKP 2. Di situ ditemukan konon katanya 7 titik gitu. Nah ini juga wallahualam bisawab, darah apa, ya kan? Ya, itu kan ahli lah yang harus menjelaskan. Artinya kalau diselusuri dari awal, itu kan penyidikan itu sangat lama. Sebelum diserahkan ke JPU tuh lama sekali. Ya. Apakah mengungkapnya setengah-setengah sehingga baru setelah jalan persidangan ditemukan ya karena disodorkannya seperti itu, kemudian berkembang di saat jalannya persidangan, ya kita juga kan akhirnya traveling kemana-mana gitu. Jadi yang awalnya dibantah lagi, oh bukan di situ, di TKP 2, bla 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 bla, ya kan. Kemudian caranya seperti apa, gambarnya juga tidak jelas, cuma ada mobil pick up ngegotong apa, ya kan kita juga nggak jelas semua gitu, karena yang menjelaskan bukan ahli gitu. Kalau kita kan mengkritisi ya secara normatifnya aja, mulai dari penyidikan sampai kepada penuntutan, ya dikeluarkannya dakwaan, sebentar lagi tuntutan. Nah di situ ada kejanggalan nggak? Nah kita yang kritisi itu kan, Ya, mengenai tumpang tindih, mengambil alih kerjaan orang. Cuma ya sepengetahuan si Abah, dilakukan dari mulai penyelidikan sampai ke penyidikan tuh cukup waktu lama sebelum P21 gitu. Nah itu pun disodorkannya kan sama dia dibacakannya oleh ahli tafsir, bukan ahlinya gitu, digital forensik. Walaupun itu inapis. Begono, Bang Ji. iya. Kalau Abah ahli apa, Bah? Sekarang ahli tidur kayaknya ini. Oh, berarti sudah selesai ya masa sibuknya ya. Kalau saya ahli kuliner, Abah. Ahli kuliner tuh yang suka makan. Kuliner, tidur gitu. Pergerakan kan yang junior dong pergerakannya, biar aja. Iya, Kita iya. mencetin remote aja, ya kan? Oke teman-temanku, jadi ini jelas ya, jelas apa yang kita sudah ulas ya beberapa waktu yang lalu, memang itulah adanya ya. Ini tadi ya diperintahkan oleh hakim agar terkait dengan CCTV harus uji digital forensik. Semua CCTV loh itu. Semua CCTV. Bukan main-main kalau semua CCTV, ada CCTV toko bangunan, ada CCTV bengkel, ada CCTV hotel, ada CCTV. Nah, tadi disebutkan tuh untuk dapat diketahui apakah barang tersebut itu asli, bukan manipulasi, bukan rekayasa. Wah keren sekali itu. Kalau teman-teman coba disimak lah. Simak. Aktivis HAM. Wah, izin bertanya Abah, Cianjurnya mana? Wah, ini ada apa nih kok?
Silakan apa dijawab sendiri apa? Itu ada yang nanya itu Cianjurnya mana katanya? Cianjur Kota, Bang, di Cianjur di situ, di seputaran mall di situ ya, seputaran Naik lah. hypermart. Oke, Suruh naik apa? itu aktivis HAM. Ya maksudku tuh naik sinilah biar Yuk ngobrol-ngobrol naik sama naik Abah. kenalan Bang Ham. Yuk. Ya, ngobrol lah sama Abah. Es, Yesmi, naik Ismi. Ini belum ada Mister, fotonya Ismi ya? Ya silakan. Mister, berarti kalau kita flashback ke belakang apa yang Bang Maksi bilang bahwa pengakuan sekalipun tetap harus diuji dan terbukti saat ini ya Mister, apa yang diminta oleh hakim, ya kan? Lalu kemudian apa yang Prof. Emran kemarin bilang masalah CCTV harus ada ahli dan lain-lain, saat ini pun diminta oleh hakim. Artinya kita gerombolan bukan kaleng-kaleng ya Mister. Ini definisi, menurut saya ini definisi mengawal dengan edukasi dan betul-betul mengawal. Gitu, Mister. Nah, mengenai darah, Mister, saya rasa hakim juga bukan nggak berpengalaman, pasti dia berpengalaman, Mister. Karena Iya. karena darah itu terkadang bisa menghasilkan positif palsu. Apalagi yang udah lama begitu, rentan. Katanya juga tanah aja itu bisa positif, Mister. Kalau Iya. kata dokter Berta gitu. Jadi harus ada uji spesifik lagi. Ya, sekarang diminta tinggal DNA-nya. Nah, jadi pertanyaan saya sekarang ini Mister Z, ke Mister Z Iya. ini. Saat ini kan ada yang diminta oleh jaksa ya, diminta dari hakim kepada jaksa. Nah, artinya masih waktu masih dibutuhkan lagi. Nah, sementara kalau lihat dari persidangannya Prio, saya itu nggak tahu endingnya di persidangan Ririn kemarin gimana ya, Mister. Apakah masih perpanjang lagi atau seperti Prio yang sudah menjadwalkan tuntutan di tanggal 10, Mister? Sama, Apakah sama, Mister? sama, karena kan kasusnya juga sama, pembuktiannya juga sama, begitu juga. Sama itu. Berarti mundur, Mister. Bukan mundur, ini loh misalnya kan semua sama itu. Tuduhannya sama, penahanannya sama, sidangnya sama. Nanti juga nggak jauh-jauh beda dari situ. Hari ini mungkin hari ini misalnya saya putus apa namanya Prio, mungkin besok baru Ririn. Bisa segitu-segitu aja, nggak jauh-jauh. Nah sekarang ini masalahnya, jaksa ini mampu nggak menghadirkan yang diminta hakim tadi? Boleh cerita banyak, ceritanya banyak, buktinya kagak ada nanti. Benar, Mister. Jadi kalau kemarin yang jangan sampai pameo yang kemarin yang saya sebut itu kebohongan ditutupi dengan kebohongan lainnya. Jadi bohong itu nggak mudah ternyata, Mister ya. Bohong itu Ya, tidak mudah. makanya jangan suka bohong. Betul betul. Kalau bohong itu repot nih. Contohnya yang bohong nih, tidak bisa buktikan kan? Contoh ya, contoh. Saya mau bikin rumah lantai 7. Wah, bohong. Saya mau, saya mau apa? Itu bohong semua itu. Ya, bohong itu kalau bohong percuma. Ini apa yang mau dibacakan nih, kantong ajaib. Tak bacakan ya. Artinya apakah memang ada tamu di malam itu? Yorarti, wong ahlinya itu bukan saya. Oh, Mister Mister, nih Zi, pertanyaan saya, Mister. itu Seandainya, video seandai, wawancara 5 ayam bakar dengan Mister Z. Ayam bakar wawancara sama Mister Z, ya tak pangan ayam bakar ya. Ya silakan kamu cerita. saya mau tanya, Mister, apa yang terjadi jika jaksa tidak mampu menghadirkan ahli, Mister? Ya artinya jaksa tak mampu membuktikan.
Mana buktinya kan begitu kan? Betul, Mister. Bilang nih, contohnya nih, aku ini orang kaya guys. Aku ini orang kaya guys. Mobilku 17 guys. Ini ucapanku kan. Tabunganku miliaran guys. Tanahku setumbuk-tumbuk. Setumbuk-tumbuk. Ya kan? Tapi begitu, mana buktinya? Nggak ada. Berarti kan nggak bisa dibuktikan. Gitu loh. Izin bertanya, Mr. Ji, bolehkah? Boleh, 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 boleh. Nah, begitu caranya kita main di sini tuh. Pas lagi selah, potong gitu ya. Assalamualaikum, Abah, sehat, Bah? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, sehat Waalaikumsalam Kang. warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Heeh. Bari, Ini tunggu dulu semuanya nih. ada, Tunggu dulu, tunggu sebentar, sebentar saja. ya, siap, Ini siap, ada siap. tarakanalada ini. Barisan sakit hati nih. Terus yang sakit hati itu siapa? Oh, yang nulis kamu. Aduh. Ini. Coba di mute itu biar jengkel dia, di mute saja, di mute saja. Coba di mute saja dia biar jengkel, dia nonton kita ngomong tapi tidak bisa tapping. Oke, silakan aktivis. Ya, ini Mr. Ji, saya kan sudah lama ngikutin Mr. Ji juga ya, kadang di YouTube, kadang di TikTok. Oh ya? Kalau di YouTube saya Panglima Langit, Mr. Ji. Saya komen di Mr. Ji. Oh iya iya iya, Panglima Langit ya. Iya. Mm-mm. Ini mau bertanya Mr. Ji terkait keterangan si Prio ya, kalau nggak salah. Ya. Dia kan pas di persidangan kan ngomongnya yang pertama kali dikuburkan kan itu Haji Sahroni, almarhum Haji Sahroni. Nah, sedangkan faktanya saudaranya yang nemuin itu yang pertama kali dikuburkan kan, yang pertama kali ditemuin itu Haji Sahroni itu, Pak Haji. Ini Iya. yang mana ini yang benernya? Sedangkan itu kan dikuburnya bertumpuk, nggak berjejer. Iya. Ya. Pertanyaannya apa? Yang mana yang benar gitu kan? Mm-mm. Ya. Karena dibandingkan dengan pernyataan-pernyataan orang lain begitu kawan. Betul betul, Mas Ji. Nah, iya. Banyak yang pro kontra itu masalah itu. Saya nanya nggak ada yang bisa ngejawab kan, ngejelasin mana yang benernya. Ya, saya juga nemu VT-nya itu dari Pak polisinya beda lagi, dari ibu yang itu beda lagi, dari yang bapak yang satu itu beda lagi, dari Riau beda lagi. Logikanya kalau ditumpuk kan begini, kalau ditumpuk ini begini nih. Yang pertama dikuburkan tuh yang di bawah kan. Betul betul, Mas Ji. Nah, kecuali kalau yang di bawah ini bilang, aku nggak mau di bawah aku naik ke atas, baru di situ. Karena yang ditemukan itu di atas, yang ditemukan di korek-korek itu katanya Haji Saroni. Sementara kata yang menguburkan Prio, yang menguburkan kan Prio. Kata Betul. Prio, Haji Saroni duluan, ya nggak? Iya betul, Kalau Mas Haji Ji. kalau Haji Saroni duluan, kalau dikuburkan, berarti Haji Saroni di bawah dong mestinya. Nah, ini kok bisa ke atas? Ini mungkin lupa kali ya, mungkin lupa. Tapi kan beda-beda semua itu keterangan jadinya. Di press kompres juga sama beda itu. Yang pertama kali ditemukannya. Nah, itu kan. Ya, coba teman-teman yang mau nanya, ini yang nanya-nanya saya bacakan dulu ya, teman-teman ya. Sebentar ya. Eeng Abdul Fattah, dari awal kabar menciut yang paling bawah Bella, terus Ratu, terus Uis, terus Pak Budi, terus Pak Haji. Dapat dari mana lagi nih? Dapat dari mana? Eng? Itu kan ada banyak wawancara itu. Budak Gadik, bagaimana hakim menilai pengakuan Prio yang berubah-ubah?
teman-teman, statusnya itu kan terdakwa. Terdakwa itu kan punya hak ingkar lah bahasanya itu. Mau mengaku, mau ngomong apa saja terserah. Tapi begini, hakim tuh menilai omongannya itu ya konsisten apa tidak. Kalau konsisten itu beda kalau menambah ya. Kalau merubah itu tidak konsisten. Tapi kalau menambah namanya manusiawi. Misalnya pada saat itu hari Selasa, ini contoh mulut saya contoh ya. Hari Selasa tiba-tiba pada pukul 3 sore. Dia cerita tuh terus tuh jam 3 sore sampai selesai. Diperiksa berikutnya menambah itu dia. Oh iya, saya lupa karena ada sebelum jam 3 sore itu ada kegiatan saya, itu tambahan. Tapi kalau merubah total. Contoh nih baju saya biru hari ini. Kemudian saya pakai baju merah itu merubah total namanya. Kemudian di hari berikutnya saya pakai baju putih. Itu merubah total. Kalau merubah total itu namanya tidak konsisten. Berubah-ubah namanya. Beda kalau menambah, mungkin aku pakai baju biru, kemudian saya tambahi topi, tambahi jaket, nah itu beda. Itu. Izin kenalan dulu ya, Bang Ji. Ya, ya. 2 menit, Boleh, 2 menit. boleh. Waalaikumsalam, Silakan. aktivis. Waalaikumsalam Abah. Abah Paling mana Cianjurnya paling mana ya teh? Abi Jangari, Bah. Oh, di Jangari. Belum lauk atuh di Jangari mah. Ayo siap. Siapa di tengah di dia. Mungkin Abah lah di di mana, Abah? DM-DM-nya. Ya di tengah. Atau Abah eta TikTok diikuti ge, teh mengikuti balik Abah mah. Di DM ge. Tacan. Ayeuna mempengemut atasnya. Nah, Siap, Bah. iya. Ya sehat selalu, suarakan Mahasiswa. terus ya. Masih Dengan unsur oke, aktivitas. Bah. Ya, Siap, Bah. tetangga beda kecamatan aja Bang Ji. Ya udah dilanjutkan. Terima kasih perkenalannya. Siap, Bah. Makasih, Bah. Abah nanti saya hadirkan juga Pak Ustadz dari Cianjur, tuh teman saya itu. Siap, nanti tuh ini bosnya ikan ini, bos ikan kolam terapung. Oh, aku mah bukan bos ikan, aku mah bingung mau panen ikan. Masih mahasiswa Mr. Ji, mahasiswa hukum semester 5 sekarang. Di mana? Di unsur Bah, unsur. Oh, salam sama Pak Dwija ya. Oh, siap, Bah. Sama Siap. Prof Dwija salam. Ya. Siap. Semester 5 ya? Betul Mr. Ji, makanya banyak belajar dari Mr. Ji ini saya. Udah tenang aja, di sini aja nanti pasti dapatlah ilmu tuh ya. Siap Mr. Ji. Tenang. Liva ya, saya baca Liva. Tim forensik memastikan seluruh korban mengalami patah tulang tengkorak. Jangan bayangkan banyak darah seperti sajam. Kita nggak bayangkan kalau sudah ada darah bercaknya, itu bendanya benda, aduh, aku mau ngomong apa ini sama kamu ini? Aduh, kan dia sudah punya pendirian sendiri ya. Ya susah, sudah susah ini kalau susah. Angel wes, angel. Susah. Tadi Mr. Z kan mengatakan kubangan seperti sajam. Ya, aku tadi kubangan seperti sapi gitu ya. Iya. Udahlah kita nggak ketemu Liva. Kamu dengarkan aja Liva. Nanti tappinganmu saya baca-baca aja ya. Mr. Z ikut nanya dong. Silakan. Patah. Sebelum ke ini ya, sebelum ke materi ya. Karena materinya nanti kita ke CCTV.
Mas Buang, Mr. Z, kasus ini udah terang benarang kan? Maksudnya terang benderang ya Pak? Naiklah, ceritakan ke sini, ayo. Cerita ke sini, cerita aja. Kata Nah, dia ini kasus ini sudah terang benderang kan. Kalau terang benderang, hakim mungkin nggak minta saksi ahli dihadirkan ya, Mister? iyalah. Kalau sudah terang benderang mau udah divonis. Ini loh, tak kasih tahu nih. Ini indikasi ya. Paham nggak sih gitu loh, indikasi. Kalau saya ini kepala sekolah, kalau diberikan lampiran, saya kepala sekolah ya, ini saya cerita saya kepala sekolah. Kalau saya diberikan laporan dari guru dengan tulisannya itu, oh ya bagus nih, aku percaya nih. Kalau aku tidak percaya, aku panggil tuh guru-guru. Kamu kenapa kasih begini? Kenapa kasih begini? Kenapa kasih begini? Sama juga itu tadi, sidang dipanggil tuh semua saksi perbalisan. Bukan ahli loh ya, ini saksi perbalisan. Ini gimana, ini gimana, ini gimana. Satu, dipanggilnya saksi perbalisan itu indikasi. Hakim tuh pengen tahu. Karena apa? Nggak percaya tadi dengan dakwaan jaksa, dengan pembuktian. Bukan nggak percaya, ingin tahu lebih dalamnya materi. Karena apa? Pada saat disidangkan, itu nggak begitu dalam gitu loh. Makanya saksi perbalisan itu datang. Ini saya tak ngomong begini. Seandainya Anda ini atasan, ini masih atasan ya, kemudian ada laporan dari bawahan, kalau Anda percaya nggak perlu dipanggil tuh bawahan itu. Karena percaya kan? Karena kamu tidak percaya, maka panggil dia. Sini, kenapa begini? Kenapa begitu? Begitu loh maksudnya itu ya, indikasi. Indikasi aja. Izin nanya Mr. Z dari Zulia Sensor. Saat jadi penyidik dulu, pernah nggak beda paham dengan penyidik lain? Enggak, kalau perkara itu digelarkan. Jadi kita tahu nih, teman-teman tahu, kita tahu duduk bareng. Merumuskan sesuatu itu kan duduk bersama. Namanya gelar perkara. Kadang-kadang juga ada perbedaan. Tapi perbedaan itu saya sebisa mungkin ya. Contoh nih ya, contoh begini. Ada nih teman saya ini, aku ingat nih gini. Di pertama dia begini. Telah cukup bukti. Wah, ya meyakinkan kan, namanya telah cukup bukti kan. Terus di kesimpulan, namun demikian karena bukti yang kurang memadai, artinya kan dia menjilat ludah sendiri. Di atas dia menceritakan bahwa cukup bukti. Di kesimpulan itu, dia mengatakan, karena bukti yang tidak memadai maka, loh, digelar perkara itu, kamu itu ngisap ludahmu sendiri. Terkadang-kadang seperti itu. Ya, dalam gelar-gelar itu. Jadi kalau ada yang tidak sepaham itu, lakukan gelar perkara. Gitu ya. Nah, nanti Abah jelaskan. Kalau kita tidak sepaham dengan teman-teman itu apa yang harus kita lakukan. Kan nggak langsung, gara-gara kamu ini pokoknya kan nggak boleh begitu kawan. Ya benar. Jadi dalam kasus apapun, kalau ya sebelum dia melakukan penyidikan kan ada gelar perkara. Yang tidak sepahamnya di mana. Kalau masalah tidak sepaham itu hal yang biasa. Gitu ya. Namanya juga manusia, pemikirannya berbeda, cuma acuannya kan tetap hukumnya itu juga gitu. Jadi kayak kita nih di sini, silahkan netizen mau bicara apapun haknya.
Kalau kita berat sebelah, korban ada PH-nya, para terdakwa masing-masing punya PH, kita tidak ada kepentingan. Ngapain? Walaupun kita bela di sini juga nggak ada arti apa-apa, nggak ada pengaruh apa-apa. Karena kita tidak bisa aktif di persidangan, hanya bisa jadi penonton kalaupun hadir gitu. Nah, cuma yang kita kaji bersama, kita lihat bersama bagaimana proses ini sesuai dengan prosedur yang ada atau belum, ada kejanggalan atau tidak. Hanya sebatas itu. Jadi mungkin dari mulai penyidikan saya ngulang lagi ke sana, sampai kepada dakwaan, sampai kepada penilaian hakim. Nah, sekarang kan buktinya, tolong dong ini lengkapi, tolong dong ini lengkapi. Artinya hakim itu belum yakin dengan yang disodorkan di dalam persidangan. Barangkali itu yang kita ngobrol di sini, kita nih semua bukan PH-nya. Karena PH-nya masing-masing kan sudah ada. Nah, mereka kalaupun mengasumsikan ini, ya silahkan, dia punya kewenangan, dia punya hak, dan memang harus begitu. Ya, rekan-rekan, jadi kalau ada yang mengatakan begini, begitu, gerombolan, gerimbilan, monggo sah-sah aja, gitu ya. Tapi kan netizen ini juga mendengarkan setiap Bang Ji ini buka koma. Oke, terima kasih. Terima kasih Abah. Ini ada pertanyaan dari Casper. Sebelum ke Casper, saya sapa dulu, ada abangku nih. Bang Don, selamat pagi. Selamat sore, Surji. Assalamualaikum. Siap. Sehat Bang Don? Alhamdulillah, sehat. Saya lagi di Subang ini, Mister. Biasa jalan-jalan dulu. Oh, di Pantura. Enggak, di Subang kota, Mister. Lagi ada, ya, biasalah. Lagi cari nenas ya? Enggak, Pak. Enggak nyari nenas. Belum Cari mau sesuatu. Pak. Lanjut, Mister Ji, lanjut. Baik. Nanti kita saling ini ya, saling sharing di sini ya. Ini dari Casper. Apa belum gelar rekonstruksi kasus ini, Mister? Sudah. Tapi saya tidak tahu gelarnya itu apakah gelarnya ingin mengungkap sesuatu atau gelarnya hanya mengikuti maunya tersangka. Karena begini, ini rekonstruksi kan? Gelar rekonstruksi kan? Oh. Karena rekonstruksi itu, yang dimaksud rekonstruksi adalah mereka ulang peristiwa yang sudah ia lakukan. Untuk memberikan gambaran kepada kita, oh dengan cara begitu toh. Nah, itu baru dituangkan nanti dalam berita acara. Tetapi meskipun boleh ya dilakukan rekonstruksi di tempat lain sebagai pengganti TKP, boleh. Yang penting tidak menghilangkan makna daripada rekonstruksi itu sendiri. Tujuannya adalah untuk merangkai kembali peristiwa-peristiwa yang sudah mereka lakukan. Memang itu dari rekonstruksi itu sebenarnya bisa mengungkap ini. Kalau rekonstruksi itu benar-benar dan benar-benar dilakukan dengan baik, ketahuan kok itu TKP kedua dengan yang sekarang ini kan ada TKP kedua tuh. Seharusnya itu dari rekonstruksi ketahuan karena pasti gagap itu. Ya. Contoh, korban A ini kamu pukul di mana? Karena dia bohong, kemudian dihadapkan pada tempat yang dia tunjuk, dia bingung itu. Makanya dari rekonstruksi itu kita bisa mendapatkan, oh ada kegagapan di sini. Kalau gagap berarti kita curiga.
Nah, masalahnya rekonstruksi yang dilakukan teman-teman di sana itu tidak pada tempat yang sesungguhnya. Hanya kalau di lapangan saja kan lurus-lurus. Dikasih sekat-sekat bawah itu. Ya kan dipandang semua. Padahal kalau di TKP yang sebenarnya itu kan ada sekat-sekatnya dari ruang tamu ke kamar, kamar ke kamar. Itu kan beda-beda peristiwanya. Gitu ceritanya. Memang benar ya sudah direkonstruksi, tapi saya tidak tahu apakah mendapatkan petunjuk dari rekonstruksi itu. Karena sejatinya rekonstruksi itu benar nggak sih yang diceritakan dalam BAP itu? Gitu. Dari Gibran, Pak Wakil Presiden ada di sini juga nanya nih. Terima kasih Pak Gibran. Aduh, teman-teman ini aku nggak bohong loh ya ini loh. Ada Gibran sendiri nih. Izin bertanya, Mr. Z, apakah keyakinan hakim bisa? Bisa apa nih? Atau sampai di situ aja? Nggak ada lanjutannya kah? Bisa meskipun Ada tidak di bawah ada bukti. Ya itu. meskipun tidak ada bukti langsung. Apakah hakim bisa yakin dengan bukti yang tidak langsung tersebut? Bang Don ini, Bang Don silakan dijawab lah. Udah betul Mr. Z mau jawab jadi saya. Tapi kalau kan udah perintah host ini saya coba jawab saja. Iya. Ya kemarin juga udah sampein Bung Max juga saya dengar mungkin ya Prof. Emran udah jelas juga. Jadi bukti langsung bukan serta-merta. Ini aja contohnya kalau memang harus ada bukti langsung direct evidence gitu ya. Berarti semua pemerkosa, semua penganiaya di dalam ruangan itu lepas semua itu. Kalau harus nunggu saksi mata yang melihat, orang nggak ada di dalam ruangan kok diculik. Kemudian harus ada saksi mata alat bukti digital kayak CCTV yang menyorot langsung, pasti lepas semua dan rusaklah negara ini kalau hanya itu yang bisa diandalkan. Jadi sangat bisa walaupun nggak ada bukti langsung yang menyorot suatu tindak pidana. Nah itulah gunanya alat bukti. Alat bukti di KUHP yang baru kan ada 8, dulu kan cuma 5. Kayak alat bukti digital. Sekarang berdiri sendiri itu. Ya, jadi kalau dulu hanya sebagai petunjuk, Prof. Emran udah sampaikan semalam, saya serap betul itu. Kalau dulu petunjuk, sekarang udah berdiri sendiri. Jadi kayak CCTV, handphone, email dan seterusnya itu salah satu alat bukti dari yang 8. Jadi alat bukti itu nggak hanya dari evidence, keterangan saksi yang melihat, yang kira-kira berkaitan dengan perkara itu dan seterusnya. Jadi jawabannya sangat bisa, itu sih. Iya, betul. Terima kasih, Bang Don. Sepanjang ada bukti-bukti lain yang berkesesuaian dari kesesuaian bukti-bukti itu sehingga mampu ya kan, mampu memberikan keyakinan pada hakim. Udah, gitu ya, Pak Wakil Presiden. Momi all, momi all. Mami Al minta naik, malah diem saja, malah diem saja. Mr. Z, izin nanya Mr. Z. Malam, malam, silakan. Ya, 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 kan dilanjut. Nah, ini ada Prof. Emran. Ya, Izin tanya Mr. Z. boleh. Ya ini kan Priyo kan mengutarakan skenario baru ya. Saya lagi misalkan kita berandai-andai nih
cerita Priyo benar nih misalkan, ternyata terbukti di lapangan apa yang ceritakan Priyo itu benar, secara forensik dan sebagainya saling menguatkan. Apa itu artinya dakwaan awal JPU itu jadi salah dan kemudian batal demi hukum, atau gimana itu proses berikutnya? Apakah JPU harus merevisi atau harus melalui penyelidikan ulang? Bagaimana Mr. Z? Oke, saya ke aturannya ya, ke aturan dasar 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 daripada penuntutan adalah dakwaan. Kemudian di sini saya baca lagi terkait dengan apabila ditemukan lain dalam proses pembuktian, maka jaksa dapat merevisi, dapat merevisi hanya satu kali selama 7 hari. Pasal 175 kali ya. Tar. Pasal 75. Saya bacakan ya. Aduh kamu nih. Jangan minta naik toh kalau tidak siap. Nih, saya bacakan ya. Pasal 75. Teman-teman juga bisa ngikutin kok di handphone tuh. Jadi supaya kita ini tidak dibilang gerombolan asal-asal gerombolan, tapi gerombolan elit. Pasal 75 KUHP ayat 1, penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan dalam jangka waktu paling lama 14 hari. Oke, sudah dijalani ya. Ayat 2, penuntut umum membuat surat dakwaan yang berisi A. Tanggal penandatanganan, nama lengkap, tempat lahir, umur, dan tanggal lahir. Jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. B. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. C. Pasal undang-undang yang dilanggar. D. Tanda tangan penuntut umum. Udah ya. Sampai di situ sudah clear ya, udah ada masalah. Ayat 3. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B batal demi hukum. Ayat 4. Dalam hal, nih di sini nih Bang. Ayat 4 ayat 5 nih. Dalam hal surat dakwaan batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 3, hakim memberikan kesempatan 1 kali kepada penuntut umum untuk memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan kepada pengadilan negeri. Oke. Ayat 5. Dalam hal surat dakwaan sebagaimana dimaksud ayat 4 masih diajukan keberatan oleh terdakwa atau advokatnya, hakim memeriksa dan memutus keberatan tersebut bersama dengan pokok perkara dalam putusan akhir nanti. Ayat 6. Salinan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada penyidik, tersangka, dan advokat
pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan. Oke. Pasal 76. Penuntut ayat 1. Penuntut umum dapat menyempurnakan surat dakwaan atau tidak melanjutkan penuntutan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang. Ayat 2. Penyempurnaan surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan 1 kali paling lambat 7 hari sebelum tanggal dimulai sidang. Dalam hal penuntut umum menyempurnakan surat dakwaan, penuntut umum menyampaikan salinan surat dakwaan kepada penyidik, terdakwa, dan advokat. Itu sih. Nah, terkait dengan dakwaan yang salah. Kalau nanti dakwaan itu tidak dapat dibuktikan, maka semalam sudah disampaikan tuh sama Prof. Emran tuh, apakah lepas, apakah bebas, ataukah itu ada perbuatan tetapi tidak tidak dihukum. Kan ada perbuatan yang tidak dihukum, tapi itu tergantung usianya. Usia, contoh nih, anak-anak melakukan perbuatan pidana, maka itu tidak akan dihukum itu, tapi mungkin ada vonis yang lain. Begitu, Simi. Ada pertanyaan sedikit nih terkait tadi. Kalau Ya. tadi yang saya tangkap nih, mohon koreksi kalau salah. Itu Ya. bunyinya terjadi sebelum sidang dilaksanakan ya. Ya. Hmm. Berarti kalau kasusnya seperti ini kan nih sidang sudah berjalan nih, Mr. Z. Bagaimana itu? Ada cover legalnya nggak di KUHP yang baru atau KUHP? Saya kira enggak gitu. Bunyinya itu hanya ini. Hakim berikan dakwaannya atau tidak. Apabila, ya saya cari dulu pasalnya, nanti saya bacakan. Apabila jaksa tidak mampu membuktikan dakwaannya, ya hakim akan memutus. Ntar nih, supaya asisten saya cari dulu ya. Siap, Mr. Z. Nih, supaya kita ini ya teman-teman ya. Sudah dari dulu ya begini ini bunyinya. Pernyataan bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak mampu membuktikan dakwaannya merupakan celah hukum krusial yang dapat menjadi dasar bagi majelis hakim untuk memberikan vonis bebas, frispraak, atau lepas dari segala tuntutan hukum (onslek van rekat vervolging) kepada terdakwa. Menurut sistem peradilan pidana di Indonesia, pihak yang mendakwa wajib membuktikan seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan. Apabila JPU gagal membuktikan hal tersebut, terdapat beberapa implikasi hukum dan langkah krusial yang perlu diperhatikan. 1. Syarat pembuktian, Pasal 183 KUHP. JPU wajib menghadirkan minimal 2 alat bukti yang sah dan didukung oleh keyakinan hakim. Jika tidak mampu, dakwaan dianggap tidak terbukti. 2. Bebas atau lepas, vonis bebas dijatuhkan jika dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sementara putusan lepas diberikan jika perbuatan terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana. Dan 3. Pembelaan pledoi. Ketidakmampuan JPU biasanya dievaluasi dan dibongkar oleh penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaan, pledoi. Nah, kesempatannya nanti itu ada di pledoi. Apakah, kan ada nih tuntutan kan, Pak Simi? Bang. Tuntutan jaksa kan, misalnya nih, menuntut begini ya, telah terbukti. Nah, dari bahasanya jaksa itu akan diambil oleh
oleh penasihat hukumnya. Penasihat hukumnya. Nah, dari bahasa penasihat hukum itu akan menolak semua tuntutan itu karena jaksa tidak mampu membuktikan. Nah, bagaimana hakim? Nah, itu tadi yang ada di atas. Kalau hakim meyakini bahwa jaksa tidak mampu membuktikan, maka ya itu tadi bisa dibebaskan, bisa dilepaskan. Banyak tadi ada berapa tuh? Itu adalah resiko ketika dakwaan seperti ini modelnya. Tadi Abang dengar tadi ada kata-kata bahwa dalam dakwaan jaksa itu prinsipnya adalah cermat, jelas, dan lengkap. Cermat itu artinya apa? Tidak ada cacat. Jelas artinya apa? Lokasinya di situ, tidak berpindah. Lengkap, nggak perlu lagi dipertanyakan. Tapi faktanya sekarang nih, TKP-nya nambah, caranya nggak begitu, ya kan? Apalagi ini ada unsur-unsur yang harus dibuktikan terkait dengan dakwaannya, ya itu kan pembunuhan berencana. Ini berencana ini kan belum ditemukan ini. Saya tidak tahu bagaimana saya tidak tahu bagaimana bunyi tuntutannya nanti ketika perencanaannya ini tidak ditemukan. Karena begitu perencanaannya itu tidak ditemukan, maka dampaknya juga pada tuntutan, Bang. Silakan. Kalau saya lihatnya kayaknya malah pembunuhannya sendiri juga masih belum bisa dipastikan sebelum perencanaannya ya, Iya, Mister Ji. putus-putus nih. Halo, putus-putus ya, Mister. Iya, belum. Bagaimana bisa bagaimana bisa diketemukan perencanaannya antara satu dengan yang lain itu nggak sinkron kan jadinya? Iya, masih belum ketemu cerita pembunuhan aslinya sebenarnya nih. Iya, Pembunuhannya nggak ada, sinkron, tapi belum. ceritanya seperti apa belum jelas. Belum bisa ditemukan. Iya, sampai detik ini loh belum terurai di mana titik awalnya itu belum terurai. Apalagi ditambah dengan adanya TKP yang kedua ini. Sebenarnya ini berada di ruang tengah, di ruang jualan atau di belakang. Titiknya ini kan nggak ketemu. Bahkan tadi saya sudah putarkan berkaitan dengan ditemukannya 7 bercak darah itu, ya kan? Iya, Siapa namanya polisi yang memeriksa itu terkait dengan CCTV itu tidak ditemu. Bunyinya begini, tidak melihat di CCTV adanya Budi masuk ke dalam toko. Kita nggak tahu nih. Silakan lagi Bang. Ini saya tanya dulu, ini ya, saya baca dulu pertanyaan di bawah ya, dari Julia. Izin Mr. Z, saat penyidik menyerahkan BAP ke JPU, apakah pernah JPU menerima begitu saja? Ya enggak lah. Jadi jangan mengatakan, teman-teman, jangan mengatakan, semua teman-teman ini ya, jangan mengatakan penyidik menyerahkan BAP, jangan. Kalau dari penyidik ke JPU itu namanya berkas perkara, bukan BAP, berkas perkara. Kalau BAP itu cuma satu, berita acara pemeriksaan, nah itu satu. Tapi kalau berkas perkara, semua yang berkaitan dengan perkara itu termasuk di dalamnya ada BAP. Begitu Bu Juli. Kopi pahit rekonstruksi di lapangan tenis Polda. Ya, saya yakin nggak maksimal itu. Saya yakin nggak maksimal. Teman-teman, karena ini ada pertanyaan yang lain,
Silakan di tapping lagi ya karena saya nggak baca lagi. Mister Z, apakah seorang hakim bisa dikatakan yakin dengan tidak mengejar bertanya lagi dengan alibi terdakwa? Loh, hakim tuh nggak ini nggak terlalu dalam ya sebenarnya. Begini loh, hakim tuh melihat perdebatan antara pertanyaan terdakwa, kemudian jawaban terdakwa. Dari pertanyaan pertanyaan jaksa itu, dari pertanyaan jaksa, nanti hakim tuh akan memperdalam pertanyaan itu untuk menguji kebenaran materialnya. Kalau dia sudah yakin, sudah dapat, ya bisa yakin. Kalau dia belum, dia akan bertanya lagi. Contoh ya. Ini contoh ya teman-teman ya, contoh. Contoh. Jaksa bertanya kepada terdakwa, apakah benar saudara mengambil uang negara katakanlah, benar. Berapa banyak? 1 M. Ini contoh ya teman-teman. Itu diakui kan? Tetapi hakim juga menambah lagi pertanyaan itu. Terus uang yang 1 M itu ditransfer kemana saja? Atau digunakan untuk apa? Contohnya seperti itu. Ini contoh ya, sekali lagi contoh ya. Mas Buang, ini nulisnya nih gimana nih Mas Buang nih? Coba baca sendiri Mas Buang. Mas Buang, ditulis dewe, diwaca dewe. Kuwi tulisane piye kuwi kok CCTV? Itu kalau nulis CCTV itu C C ya C C T F V itu kelihatan masuk warung ke Aurora, Prio sama Ririn mohon dibebaskan supaya Bandar Judol tidak kurang penghasilan. Ini mana main ini. Wuling Koro, Kasih Mr. tuh. Z. Naik tuh Wuling Koro. Mr. Z hadir hanya ingin menjelaskan memang betul WhatsApp hanya bertahan 120 hari jika tidak online. Iya, sudah kan kemarin sudah saya jelaskan. Silakan, sini. Iya, Mr. Ji. Hmm. Tadi sarkas tuh kayaknya Mr. Ji, disuruh bebasin supaya judul hidup. Ya kan, Ini bukan saya baru inget Sri, mau ngomentari dikit tadi lihat di PT-nya timnya Pak Tony ya di TikTok, apa itu namanya, No Viral No Justice yang versinya Pak Tony ini, itu ada apa potongan peristiwa di persidangan yang ketika ada video CCTV benar-benar loncat dalam satu file, Mr. Z. Ini unik, ini menarik nih sebenarnya. apa itu? Kalau sepengetahuan saya ya, selama ini kalau memang betul pakai motion detection activation recording, itu biasanya per event detection itu dipisah filenya. Karena biasanya itu karena untuk mempermudah kita pencarian biasanya. Ada event jam sekian, tanggal sekian, itu satu file sendiri. Lalu baru kita lihat. Nanti kalau nggak ada apa-apa ya dia diem lagi ngerekam. Biasanya itu untuk daerah-daerah yang sepi itu cocok tuh menggunakan CCTV begitu tuh, metode begitu. Jadi kita nggak perlu ngelihatin semua video dalam kayak tadi kan video panjang dilihatin kan. Nah, tapi ketika dijadikan satu file beda event, nah ini agak menarik karena teknis penulisan file video itu agak nggak masuk akal ketika disambungin, nggak mudah ya, intinya bisa tapi nggak mudah, dan itu makan resource akhirnya karena dia harus bikin closure. Ada stream yang terbuka lama, tadi itu sekitar berapa jam ya? Ada kali 1 jaman ya loncatnya itu.
tiba-tiba ada penulisan lanjutan. Nah, itu biasanya tidak lazim dilakukan. Karena ada open file, kalau kita ngomongin lebih detail di bawah implementasi, open file itu artinya ada locking yang mengakibatkan sistem problem. Dan itu biasanya dihindari di sisi implementasi software ya. Biasanya orang programmer itu kalau dia masih ke situ berarti dia sangat junior lah. Tapi kalau dia mau bikin sistem yang reliable, maka itu dihindari locking lama seperti itu tuh. Jadi biasanya kalau udah selesai tidak ada event, tutup. Filenya di close, nunggu lagi event baru, baru buka lagi file baru, tulis ulang lagi. Nah, ini ada peristiwa itu tuh di persidangan video yang dalam satu file yang sama tapi skip. Nah, itu saya baru lihat tadi tuh. Nah, ini menarik nih, apakah memang ada CCTV yang model begitu? Tapi sepanjang saya main-main CCTV ya, itu nggak ada sih seperti itu selama ini. Khususnya yang implementasi pakai motion detection. Gitu, Mr. Z. Iya, iya. Makanya saya bilang, kan abang kemarin kan bilang, kalau kalau terkait dengan keahlian CCTV gitu ya, CCTV itu kan ada bidang-bidangnya, ada tahapan-tahapannya juga. Kalau yang ini dilakukan oleh ini, kalau yang ini dilakukan oleh ini. Tetapi kalau Betul. dirangkap dirangkap sekalipun sama satu orang, tetap kan akan memisahkan kan cara-caranya itu, Ya, tahapan-tahapan itu kan. Nah, kalau begini ini justru ada workflow-nya. menimbulkan pertanyaan, Abang. Karena bukan ahlinya, kemudian mungkin juga caranya juga mungkin beda dengan para ahli-ahli itu. Jadi makanya tadi hakim itu minta, kasarnya begini deh, Anda itu ndak berhak untuk berpendapat. Yang begini-begini itu pendapatnya adalah ahli digital forensik. Tolong dong hadirkan ahli digital forensik. Begitu, Bang. Iya, iya. Ya. Kan banyak nih yang perlu dipertanyakan terkait dengan CCTV nih, Bang. Adanya loncatan, adanya cahaya kurang terang, tidak bisa memastikan apa yang diangkut, apa yang dimasukkan ke dalam mobil. Nah, dari ahli nantilah yang akan mampu menunjukkan bagaimana cara dia. Kalau kita kan nggak bisa ngomong, Bang. Kalau saya loh, Bang. Iya, iya. Ya, kalau Abang mungkin bisa, Iya. ya kan? Bukan, kemarin itu kan ketika kemarin itu yang saya tangkap itu, Mr. Z, karena pengetahuan saya kemarin itu, saya menangkapnya karena selama yang saya lihat di persidangan dari YouTube-YouTube yang ditampilkan di YouTube ya, itu Mhm. rata-rata terputus. Jadi ada apa istilahnya? Ada jeda waktu tapi beda file, Mr. Z. Bisa dipahami nggak? Jadi Iya, misalkan nih ada rekaman 1 jam di jam 9, lalu ada ya, rekaman di jam 11. Ini beda file. Nah, tadi saya baru lihat ada yang satu file, tapi loncat betul-betul. Itu yang aneh. Makanya, oh, jangan-jangan saya kemarin salah tangkap. Mungkin yang penjelasan saya kemarin, saya menjelaskan ada motion detection itu betul, tapi ada saya nggak ngerti ternyata ada fakta video dalam satu file itu loncat. Nah, itu sebenarnya ini pengalaman empiris saya memasang CCTV sendiri di rumah atau dulu di beberapa event gitu kan. Teknologi CCTV yang motion detection itu biasanya per event per file. Begitu biasanya Pak Mas Herdi. Nah, itu tadi yang unik sebenarnya. Saya baru tahu ada file yang begitu karakternya. Begitu Mas Herdi. ya, ya. Nah, yang repot tuh kalau lompatnya itu pas momen-momen yang krusial ya nggak? Iya. Hmm. Itu apa istilahnya? Apes ya. Nah iya,